Pelaku saat itu berdalih ingin melakukan doa terhadap orang yang sudah meninggal. Tapi saat di dalam kamar justru bukan berdoa, malah pelaku melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus ini sudah ada 3 korban yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Elias Yasak alias Pak D, berusia 50 tahun. Dia dikenal sebagai seorang dukun asal kecamatan Kemalagi, Mojokerto. Waktu itu dirinya dilaporkan oleh pihak kepolisian. Elias tega menyetubuhi para korban berulang kali karena kerap bernafsu saat melihat seorang anak-anak. Fakta persetubuhan yang dilakukan Elias untuk ritual tertentu hanya saja modus pelaku untuk menyetubuhi para korban, yaitu mengajak korban berdoa secara privat di dalam kamar. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Ada dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh orang yang mengaku dukun di Mojokerto, Tribuners. Jadi kasus pencabulan anak di bawah umur dengan modus ritual doa ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, di mana pelakunya adalah dukun berinisial EY yang sering datang ke rumah warga untuk ritual doa. Jadi salah satu aksi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku ini terjadi di kamar korban pada Jumat 11 Maret 2025 lalu di Elias Yasak biasa dipanggil Pak D, berusia 50 tahun. Dia dikenal sebagai dukun di salah satu kecamatan Kemalagi, Mojokerto. Kehidupan kesehariannya, Elias dikenal sebagai orang pintar. Bahkan dia menjual doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Elias di desanya dikenal sebagai orang pintar dan disegani oleh masyarakat sekitar. Orang-orang sekitar melihat Elias sangat dihormati dengan embel-embel menjual ritual doa. Dia dikenal oleh masyarakat sebagai sesepuh di desa tersebut. Kehidupan kesehariannya dikatakan Elias bekerja sebagai serabutan, mulai dari buruh tani hingga tukang bangunan. Selain itu, dirinya memiliki 2 anak. Elias atau Pak D dikenal juga masih mempunyai hubungan saudara dengan perangkat desa setempat. Pak D bisa disebut dukun karena banyak yang cocok lalu meminta doa pada dirinya. Setiap ada permasalahan dalam rumah tangga atau ekonomi, Elias dimintai untuk membantu membuat ritual doa agar yang mempunyai masalah bisa cepat selesai. Dikatakan pasien yang dimintai doa kepada Elias dari yang tua hingga sampai yang muda. Mereka yang meminta doa memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Elias telah melancarkan aksinya di rumahnya sendiri maupun di kamar korban. Aksi bejatnya itu terjadi setiap kali pelaku mengadakan ritual di kamarnya. Bukan malah berdoa, justru akal bulus dukun ini malah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap pasiennya. Tindakan bejat ini terungkap saat Elias melakukan ritual doa kepada tetangganya di salah satu kamar pada Jumat 11 Maret 2025. Waktu itu pelaku mendatangi rumah korban sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu Elias hanya berdua saja dengan korban di dalam kamar. Sementara itu ayah dari korban menunggunya di ruang tamu dan ibunya menyuci piring di ruang depan. Saat melakukan ritual, Elias melakukan aksi bejatnya itu dengan cara mencabuli anak dari pasiennya. Tapi pada saat melakukan sebuah ritual, orang tua korban melintas di depan kamar anaknya. Orang tua korban curiga, kok ada seseorang yang terlihat dari bayangan yang melakukan hubungan suami istri terlihat dari celah pintu. Setelah selesai melakukan ritual doa kepada Elias, beberapa hari setelahnya anak korban ditanya oleh ibunya soal apa saja yang dilakukan di kamarnya saat berdoa. Waktu itu orang tua dari korban ini menaruh curiga kalau ada yang aneh terhadap anaknya. Disinilah anak dari korban menjelaskan kepada ibunya, bahkan waktu ritual doa pada Elias. Dikatakan bukan berdoa melainkan anak korban
diajak berhubungan badan layaknya suami istri. Pengakuan ini dilontarkan pada anak korban pada 15 April 2025. Ritual jamaah doa biasanya dilakukan selama sekitar 5 hingga 6 menit di dalam kamar. Namun bukannya berdoa, justru pelaku langsung menyetubuhi para korbannya. Waktu itu Elias memperdaya korban dengan bujuk rayu bahwa ritual tersebut ditunjukkan agar nenek korban masuk surga. Selain itu, permasalahan orang tuanya, korban juga disebut akan dilancarkan rezekinya. Sementara itu, pencabulan ini diduga setelah dilakukan lebih dari 3 kali di rumah pelaku. Dukun cabul yang bernama Elias beberapa kali memanggil korban di depan rumahnya dengan mengajak untuk ritual. Perkataan ini dijelaskan oleh orang tua korban yang berinisial TB. Entahlah, tidak dijelaskan secara detail dalam media latar belakang korban dan pelaku. Lebih lanjutnya, diduga peristiwa bejat ini telah terjadi sebanyak puluhan kali sejak korban kelas 5 SD dan kelas 6 SD, yakni sejak 2024 lalu. Dugaan ini diperkuat dari hasil visum korban di RSUD Baso Eni. Korban dinyatakan telah mengalami kekerasan seksual pada alat kelaminnya hingga sampai robek. Dari hasil visum, sudah lebih 10 kali persetubuhan itu dilakukan oleh pelaku. Setelah diketahui melakukan aksinya, Elias atau Pak D ditetapkan sebagai tersangka. Saat dijemput oleh pihak polisi, pelaku berusaha kooperatif kepada petugas. Akibat kejadian yang dialami, menurut TB, orang tua korban, anaknya mengalami perubahan perilaku sampai tidak mau sekolah sampai 2 hari. Korban tidak mau sekolah karena takut dirundung atau dibully oleh teman-temannya atas tindakan asusila yang menimpanya. Setelah kejadian itu, TB terus berupaya meyakini anaknya agar mau bersekolah. Bahkan guru-gurunya sekolah pun juga mendatangi rumahnya untuk memberikan dukungan moral terhadap anak korban. TB menyebutkan bahwa anaknya mengalami perubahan perilaku menjadi kepribadian yang pendiam selama 4 hari. Semenjak kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak keluarga korban pun berharap agar pelaku Elias dihukum setimpal atas aksi bejatnya yang dilakukan terhadap putri tunggalnya itu. TB mengaku tidak menyangka sosok yang ia percaya tersebut tega mencabuli anaknya. Menurutnya, Elias dikenal sebagai orang pintar di desa dan disegani oleh warga sekitar. Sebagai tokoh masyarakat yang disegani, Elias disebutkan memiliki banyak pengikut karena kemampuannya. Para jamaah dikabarkan selalu datang kepada Elias setiap kali terjerat masalah. Selain itu, TB juga mengatakan bahwa istrinya juga telah menjadi jamaah doa sejak tahun 2011 lalu. Akan tetapi selama 14 tahun tersebut tidak terjadi apa-apa dengan sang istri. Doa yang dilakukan kepada istri TB berbeda dengan doa yang dilakukan oleh anak korban. Setelah perkembangan kasus korban dukun cabul Elias di Mojokerto bertambah, tak hanya putri TB, kini ada 2 korban lainnya yang melaporkan ke kantor polisi. Motif tersebut juga sama yang dilakukan pelaku. Dikutip dari Kompas.com, KBO Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, Ibtu Yuda Yulianto mengkonfirmasi bahwa total ada 3 korban pemerkosaan yang dilakukan Elias. 2 korban yang baru melapor kini sudah berusia dewasa. 2 korban baru masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari 2 yang melapor ternyata ada 3 korban lagi yang kini menjadi 5 korban. Dari jumlah itu, 5 korban diduga disetubui Pak D saat masih anak-anak beberapa tahun lalu, sebab kini mereka sudah menikah dan berusia dewasa. Dikatakan pelaku melakukan aksinya sudah lama dan bertahun-tahun. Mereka disetubui Elias saat masih remaja, tapi tidak berani buka mulut sampai sudah menikah. Keterangan pada wartawan pada Kamis 24 April 2025. Satu-satunya korban yang kini berusia anak-anak adalah putri TB.
Sedangkan 2 korban lainnya diduga disetubuhi Elias saat berusia dewasa. 2 perempuan dewasa ini datang kepada Pak D saat mereka mempunyai masalah ekonomi, rumah tangga, dan kesehatan. Entah apalah dan bagaimana korban dewasa disetubuhi pelaku. Dengan metode apa pelaku mengelabui korban, belum bisa dijelaskan tentang apa yang dilakukan pelaku. Namun para korban takut melaporkan karena pelaku orang terpandang di kampungnya. Kini Elias berstatus tersangka dan harus mendekam di rutan Polres Mojokerto Kota. Inilah informasi tentang kasus ini yang baru aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Di mana tanggapan kalian tentang kasus ini tinggalkan di bawah kolom komentar.